Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulure Masam, dimanapun Anda berada, khususnya di Surabaya. PPIH Embarkasi Surabaya mulai menerbangkan jemaah haji gelombang kedua menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah pada hari ini, Minggu 19 Juni pukul 04.40 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaah haji kloter 21 asal Kabupaten Sumeneb sebagai kloter perdana gelombang 2 Embarkasi Surabaya terlihat sebagian besar memakai baju ihram ketika keluar dari kamar asrama untuk mengikuti proses pemberangkatan. Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Husnul Marom selaku Ketua PPIH Embarkasi Surabaya menyebutkan, himbauan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI agar jemaah haji gelombang 2 memakai baju ihram sejak dari asrama haji Embarkasi Surabaya. Bapak Marom menambahkan himbauan tersebut untuk memberikan kemudahan kepada jemaah haji agar perjalanan menuju hotel pemondokan bisa berjalan lancar. Beliau pun berpesan kepada jemaah haji untuk selalu mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, mengingat cuaca di Arab Saudi berkisar pada suhu 42 derajat sampai 50 derajat. Sementara itu, secara terpisah Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya Abdul Haris menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji pada gelombang 2 yang dimulai dari penerbangan Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah lantas berada di kota Mekah selama 12 hari dan di Arafah 2 hari, lanjut ke Musdalifah dan terus ke Mina selama 4 hari dan kembali lagi ke Mekah selama 13 hari. Setelah 21 hari berada di Mekah, gelombang 2 akan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah selama 9 hari, lalu kembali lagi ke tanah air melalui Bandara Madinah. Hingga hari ini, PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 9.400 jemaah haji menuju Arab Saudi. Adapun pagi ini berturut-turut kloter 22 asal Kabupaten Bangkalan, Gresik dan Sidoarjo dan kloter 23 asal Kabupaten Pamekasan dan Sidoarjo memasuki Embarkasi Surabaya pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian menarik terjadi saat penerimaan calon jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan. Sepasang suami istri terlihat bergandengan tangan seakan tidak ingin terlepas. Dikarenakan sang istri tidak pernah pergi jauh dari rumah sehingga takut ditinggal sang suami. Dan merupakan kali pertama beliau datang ke kota besar seperti Surabaya. Semoga beliau berdua sehat selalu dan bisa menjalani proses kegiatan haji saat di Arab Saudi dan pulang dengan sehat menjadi haji mabrur dan mabruroh. Berikut penjelasan Kakanwil Kemenak Kabupaten Pamekasan, Bapak Mawardi. Assalamualaikum Pak Mawardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi Pak. Untuk Pamekasan hari ini masuk jam berapa Pak? Tadi tepat jam 8.30 sudah masuk ke asrama haji Surabaya. Kategori calon jamaah haji berapa orang Pak sekarang yang masuk? Total jemaah maksudnya? Oke, total jamaah hajinya? Total jemaah untuk Kabupaten Pamekasan ini 413. Dengan jumlah petugas PHD 2 orang, terus kemudian petugas kloter 4 orang, totalnya 419. 419. Untuk kategori yang mohon maaf yang butuh perhatian khusus? Ya, kami pantau tadi ada 5 jemaah yang naik kursi roda, duduk di kursi roda karena ada yang hipertensi, terus kemudian ada yang tunanetra juga, terus kemudian ada yang satu ibu ini hanya trauma saja, jadi tidak biasa keluar begitu, terus kemudian ke bus itu agak bingung ya masuk ke bus itu, sehingga sekarang duduk di kursi roda. Tapi secara umum ini sudah dapat pengawalan dari petugas kesehatan kita. Insya Allah tadi saya wawancara langsung dengan
beliau tetap semangat, sehat gitu. Dan mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Untuk proses pemberangkatan lancar Pak? Alhamdulillah tadi sesuai dengan jadwal. Kita jadwalkan jam 5, hanya molor sebentar 5.12. Ini sudah diberangkatkan dari Kabupaten Pamekasan. Lancar, aman, tidak ada kendala sampai di Asrama Haji Surabaya. Diberangkatkan oleh Pak Bupati? Ya, langsung diberangkatkan oleh Bapak Bupati Pamekasan beserta jajaran Forkopimda, termasuk dari Kodim, Pak Dandim juga hadir, terus kemudian Pak Kapolres juga hadir langsung, termasuk KBIAHU, semua hadir lengkap. Kalau sosialisasi untuk bawaan calon jamaah haji kira-kira gimana ini Pak? Kita optimis untuk Pamekasan, mudah-mudahan tidak ada barang yang ilegal masuk, karena pada BIMSIK kita memang penekanannya salah satunya di larangan barang bawaan ini. Tadi sudah mendapatkan apresiasi dari petugas di Aula Musdalifah Kabupaten Pamekasan, tertib, aman, dan ayam begitu istilahnya, tidak gaduh di dalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini faedah atau manfaat dari diadakannya BIMSIK kemarin itu. Oke, ada pesan khusus nih untuk para calon jamaah haji di Pamekasan Pak? Ya, kita tetap berpesan mudah-mudahan agar semua jemaah haji ini tertib, mengikuti bimbingan dari para pembimbing kita. Terus kemudian kita doakan agar tetap senantiasa diberikan kesehatan, jaminan konsumsi aman, jadi tidak usah sibuk-sibuk mikir konsumsi lagi di sana, apalagi masak dan lain-lain, tidak usah. Jadi dipastikan konsumsi aman sehingga nanti jemaah haji dalam melaksanakan ibadah hajinya di Arab Saudi ini bisa optimal, sehat, dan membawa pulang haji mabrur. Amin, amin. Amin. Masih saja terjadi barang-barang para calon jamaah haji mengalami overweight di koper yang akan dibawa ke Arab Saudi. Walaupun sudah diberikan sosialisasi, tapi masih saja terjadi. Akhirnya, pihak panitia jemaah haji dan bea cukai meminta membuka koper dan mengurangi barang yang dibawa. Karena batas maksimal 15 kilo yang dibawa untuk koper besar dan maksimal 5 kilo untuk koper kecil. Banyak barang yang dikeluarkan para calon jamaah haji berupa bahan-bahan makanan, contohnya beras jagung, kacang tanah, mentah maupun matang, buah jambu, serundeng daging, dan juga telur asin. Bukan tidak boleh dibawa, tapi barang-barang tersebut dikeluarkan agar mengurangi batas maksimal berat koper calon jemaah haji. Barang-barang tersebut akan langsung dikembalikan ke daerah asal para calon jemaah haji agar bisa diambil oleh pihak keluarga. Berikutnya cerita dari calon jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan. Kondisi fisik yang tidak sempurna tak pernah bisa mematahkan semangat Amin Ja'far untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Pria yang menyandang tunanetra sejak lahir ini tetap optimis dapat melaksanakan ibadah haji dengan maksimal. Amin menjelaskan, sehari-hari di rumah dia menemani ibunya yang pensiunan guru. Karena itu beliau mengarahkan saya sehari-hari hanya membantu pekerjaan rumah yang ringan-ringan saja. Pada musim haji tahun ini, Amin berangkat ditemani dengan adik perempuannya. Sejujurnya kami sedih, tapi ibu mendorong kami untuk tetap berangkat tahun ini karena kami tak tahu apa yang terjadi tahun depan. Amin mengaku jika paling jauh selama ini dia pergi hanya ke Jember bersama sahabat-sahabat tunanetranya. Saya hampir tidak pernah pergi ke luar kota. Paling jauh saya pergi ke Jember, itu pun cuma sekali. Sehari-hari saya mainnya ya ke tetangga dekat rumah, cerita beliau. Di usianya yang sudah memasuki 42 tahun ini, tak lupa beliau akan memanjatkan doa di tempat mustajabah agar bisa memperoleh pendamping hidup yang bisa menerima kondisinya apa adanya. Turunkan populasi nyamuk embarkasi Surabaya di fogging tiap pekan. Selama masa operasional pemberangkatan jemaah ibadah haji Asrama Haji Embarkasi Surabaya atau AHES tak pernah sepi orang. Tak hanya jemaah haji,
para petugas pembantu PPIH yang selalu siap menjalani jemaah haji pun turut menempati AHES. Untuk memberikan kenyamanan jemaah dari gangguan nyamuk, PPIH Embarkasi Surabaya rutin melakukan fogging asrama haji. Bapak Kiai Haji Husnul Marom, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya menjelaskan, kegiatan fogging yang dilaksanakan oleh tim karantina kesehatan pelabuhan atau KKP kelas 1 dimulai sepekan menjelang kedatangan para jemaah. Kegiatan fogging tersebut dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk di AHES, mengingat masih banyaknya semak-semak dan sawah yang menjadi sarang nyamuk di sekitar lokasi AHES. Karena masih terdapat jemaah di AHES, maka fogging dilakukan di selokan yang ada, semak-semak sekitar AHES, serta beberapa ruang yang jauh dari jangkauan jemaah. Dan beliau berharap melalui fogging ini, jemaah haji bisa merasakan kenyamanan tanpa ada gangguan nyamuk, sehingga terjaga kesehatannya selama berada di AHES. Demikian dulure Masam, liputan seputar para calon jemaah haji gelombang kedua yang langsung menuju Mekah, dan informasi tentang Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Akun channel YouTube Samsul Arifin Masam. Diwala-wale tetap Masam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.